Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Bapak pendamping, panitia, dan rekan peserta workshop PKA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Angkatan 18 yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Arman Arsad, Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Lahir di Jeneponto pada tanggal 16 Oktober 1963. Sebelum saya menguraikan desain pembelajaran agenda 1, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu dipahami pada program pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pertama, terbitnya regulasi PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian, terbitnya regulasi Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dengan regulasi ini, sehingga PNS membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan dan profil jabatan, dan semua ini diperoleh melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Dengan tuntutan ini, sehingga diperlukan penyempurnaan, sehingga sekarang Diklat PIM 3 itu bertransformasi menjadi PKA dan Diklat PIM 4 menjadi PKP. Adapun ilustrasi pembelajaran blended learning itu adalah bauran antara face-to-face learning dengan online learning. Selanjutnya, ilustrasi umum jadwal PKA blended learning yang dimulai dari hari pertama sampai hari ke-32. Untuk hari kedua, agenda 1 diberi 5 JP pada pola MOOC, di mana dalam pola ini diharapkan kepada peserta untuk melakukan pembelajaran modul 1 dan modul 2. Dan selanjutnya, pada durasi selanjutnya, dengan 2 jam pelajaran, MOOC ini diharapkan kepada peserta untuk melakukan pembuatan makalah sekitar isu-isu agenda 1. Selanjutnya, pada hari ke-11, dengan pola pembelajaran sinkronus, itu diberi 2 jam pelajaran. Sedangkan pada hari ke-12, dengan pola asinkronus, itu diberi durasi 6 jam pelajaran. Adapun tujuan dan kompetensi yang diharapkan pada pelaksanaan PKA ini adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga setiap pemimpin dituntut untuk mampu melakukan perbaikan manajemen kinerja yang mendukung percepatan perbaikan pelayanan publik. Adapun desain pembelajaran kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme bertujuan untuk memfasilitasi experiential learning secara interaktif dengan ragam variasi metode yang update, tentunya yang menarik dan menyenangkan kepada peserta dengan mengadaptasi metode blended learning. Pada pembelajaran agenda 1, PKA itu memuat pertama deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan ini diharapkan untuk mendorong peserta meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan publik
dengan kecakapan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai bela negara. Selanjutnya, tujuan dan hasil belajar. Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan bela negara. Kemudian, indikator hasil belajar. Peserta diharapkan mampu menjelaskan substansi wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Yang kedua, peserta diharapkan mampu menganalisis substansi wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dan ketiga, mampu menjelaskan mengenai pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja. Dan selanjutnya, peserta diharapkan mampu menginventarisasi solusi kekinian dan kreatif dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela negara untuk mengantisipasi hambatan dalam usaha pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi. Adapun materi pokok pada agenda 1 ini adalah: pertama, konsep wawasan kebangsaan yang meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, ketahanan nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Astagatra. Yang ketiga, signifikansi, visi, dan tujuan negara bagi pembangunan nasional, serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Yang keempat, pemberantasan korupsi jangka panjang, kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. 5. Inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam rangka nilai-nilai bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan, pemberantasan korupsi, dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik. Adapun keterkaitan mata pelatihan dalam agenda, di sini dapat diuraikan bahwa PKA ini ada 4 agenda, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, dan manajemen kinerja, serta aktualisasi kepemimpinan. Dari keempat agenda ini, antara satu dengan agenda yang lain itu saling terkait dan saling mendukung. Berikutnya, skenario pembelajaran sinkronus untuk hari ke-11 itu diberi durasi 2 JP, di mana dalam sinkronus ini pada kegiatan awal itu diharapkan kepada peserta untuk memperkenalkan diri. Hal ini sangat penting karena di antara para peserta dengan teknologi ini tidak berada dalam ruang yang sama dan mungkin berasal dari berbagai instansi, sehingga sangat penting untuk melakukan perkenalan diri antara peserta maupun widyaswara. Yang kedua, memberikan informasi ringan agar tercipta kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, menguraikan skenario pembelajaran yang akan dilakukan baik dalam metode MOOC, sinkronus maupun asinkronus. Melakukan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri atau MOOC yang diberikan pada hari kedua, dan membahas modul 1 dan modul 2, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Kemudian, dalam sinkronus ini, bagaimana menjelaskan tugas untuk hari ke-12 pada kegiatan asinkronus, yaitu bagaimana menyempurnakan makalah
sesuai yang diharapkan pada kegiatan MOOC hari kedua. Kemudian, membuat ringkasan materi modul 1 dan 2 untuk agenda 1, di mana tugas ini masuk dalam tugas individu. Berikutnya, menggali keterkaitan antara lambang daerah dengan 5 indikator nilai-nilai bela negara, dan ini adalah masuk dalam tugas kelompok. Dan selanjutnya, tugas individu dalam bentuk learning journal. Adapun kegiatan asinkronus pada hari ke-12, pada asinkronus ini, tugas individu adalah membuat ringkasan materi modul pertama dan modul kedua, dan ini kita beri durasi 2 jam pelajaran. Selanjutnya pada asinkronus, bagaimana peserta membuat learning journal, dan kita beri durasi 1 jam pelajaran. Kemudian berikutnya, bagaimana peserta menyempurnakan makalah yang telah dibuat pada hari kedua MOOC, dan kita berikan durasi 2 jam pelajaran. Adapun tugas kelompok yang harus dilakukan pada kegiatan asinkronus adalah bagaimana peserta mengeksplor hubungan antara lambang daerah masing-masing peserta dengan 5 indikator nilai-nilai bela negara. Hal ini kita beri durasi 1 jam pelajaran. Adapun penjelasan tugas untuk skenario pembelajaran agenda 1, pertama, membuat summary materi modul 1 dan 2 agenda 1 dengan tugas individu adalah ringkasan materinya harus memuat materi substansi untuk setiap modul. Kemudian, topik-topik materi yang ingin dipahami dalam pembelajaran distance learning dan klasikal. Selanjutnya, bagaimana peserta dapat memberi saran untuk penyempurnaan modul yang sudah ada. Kemudian, ringkasan materi dibuat maksimal 5 lembar atau 5 halaman dengan ukuran A4 untuk masing-masing modul, font Calibri, size 11 dan spasi 1, bentuk file dalam bentuk PDF, kemudian durasi pembuatannya adalah 2 JP, dan batas pengumpulan disesuaikan dengan due date dalam MOOC. Adapun gambar ini adalah untuk memuat aktivitas sinkronus, asinkronus maupun aktivitas MOOC dari peserta. Bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat summary, bagaimana membuat learning journal, dan itu terserah mau dilaksanakan di mana. Selanjutnya, format learning journal. Kemudian, contoh tabel keterkaitan lambang daerah. Demikian uraian ini. Saya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak pendamping dan para peserta. Semoga memberikan saran yang konstruktif dalam desain pembelajaran ini, sehingga semakin sempurna untuk masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.